Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kepadamu ya Allah untuk segala kebaikan-Mu bagi kami. Sampai hari ini Tuhan tetap boleh menyertai seluruh kehidupan kami. Kami rindu untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Mari buka mata rohani kami supaya kami sungguh-sungguh mengerti firman-Mu. Baik hamba-Mu juga yang menyampaikan, Tuhan tolong supaya sungguh-sungguh boleh menyampaikan firman Tuhan dengan sederhana, supaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, kami berdoa melalui Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini diambil dari kitab Kolose pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Demikian firman Tuhan bagi kita, saya akan membacakannya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba-Nya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Demikian firman Tuhan bagi kita. Kita bernyanyi, firman-Mu menjadi terang. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, topik kita hari ini berbicara tentang bekerja bagi Tuhan. Kita tahu bahwa bekerja adalah tugas yang diberikan Allah kepada manusia. Kalau kita melihat kehidupan kita, hampir sepertiga hidup manusia selama kita hidup di dalam dunia ini, sepertiganya adalah dihabiskan untuk bekerja. Itu sebabnya bekerja itu adalah sesuatu hal yang sangat penting bagi manusia. Tetapi sekalipun adalah sesuatu hal yang penting, seringkali manusia di dalam kehidupannya memandang atau memiliki sikap yang tidak tepat di dalam bekerja. Sehingga kita perhatikan banyak orang bekerja tidak maksimal, tidak optimal, karena memiliki sikap yang kurang tepat terhadap atau memandang pekerjaan itu kurang pas, kurang tepat. Sesungguhnya kalau kita melihat beberapa sikap tentang sikap orang terhadap bekerja, ada orang yang menganggap bahwa bekerja itu adalah hanya untuk mencari uang saja. Ada juga orang yang menganggap bahwa memuja karir itu sedemikian rupa sehingga karir itu menjadi seperti berhala bagi dia atau bahkan sudah menjadi berhala bagi dia. Ada juga yang memandang pekerjaan sebagai sesuatu yang negatif, sebagai natur daripada manusia yang berdosa atau kutukan akibat daripada dosa-dosa manusia.
Jadi menganggap bahwa pekerjaan itulah sesuatu yang tidak bermakna atau hanya prasyarat untuk suatu tujuan yang lain. Misalnya menyalurkan hobi pribadi, kerja dianggap sebagai suatu keharusan saja tanpa perlu dipertanyakan bagaimana sikapnya atau bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap pekerjaan itu. Nah, sikap-sikap yang tidak tepat terhadap pekerjaan tentunya pasti akan mempengaruhi produktivitas daripada seseorang. Tentunya akan mempengaruhi seseorang ketika dia melakukan pekerjaan. Karena pandangan kita, sikap kita terhadap sesuatu hal itu akan menentukan bagaimana respon kita terhadap dia. Bagaimana produktivitas kita terhadap dia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di samping faktor-faktor lainnya seperti tingkat keterampilan, manajemen, produktivitas atau efisiensi itu juga mempengaruhi di dalam hasil ataupun apa yang kita dapatkan dari suatu pekerjaan. Sesungguhnya kita melihat di dalam Alkitab itu firman Tuhan sudah memperlihatkan kita tentang bahwa pekerjaan itu adalah sesuatu hal yang menjadi budaya di dalam kehidupan. Sehingga kalau kita melihat nanti misalnya di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, itu menunjukkan bahwa Allah memulai firman-Nya dengan bekerja, yaitu untuk menjadikan segala sesuatu. Tuhan tidak bekerja hanya sebatas untuk mencipta, namun Dia juga tetap terus bekerja, bahkan pekerjaannya kita bisa lihat lebih nyata lagi ketika Yesus ada di dalam dunia ini bekerja, menyatakan kerajaan sorga di dalam dunia. Nah, apakah Tuhan berhenti bekerja setelah Yesus naik ke sorga? Tidak, Dia terus bekerja melalui Roh Kudus. Dia bekerja di dalam hati dan pikiran daripada manusia, di dalam hati pikiran orang-orang yang percaya. Maka kita perhatikan di dalam Yohanes 5:17, Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Itu menunjukkan bahwa Tuhan terus bekerja. Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Dan ini sebagai satu contoh atau patron bagi kita bahwa Tuhan kita adalah bekerja, maka kita sebagai ciptaan juga harus bekerja. Nah, kalau kita lihat di dalam perspektif Alkitab sendiri tentang bekerja itu berkaitan erat dengan perintah Tuhan untuk manusia, di mana manusia diperintahkan untuk apa? Memenuhi bumi dan menaklukkan bumi itu, sehingga kerja itu harus kita pahami bukanlah akibat daripada kejatuhan manusia ke dalam dosa. Walaupun dosa memang mempengaruhi aktivitas kerja yang membuatnya menjadi lebih berat ketika Adam itu jatuh di dalam dosa. Tuhan katakan dengan berpeluh engkau akan bekerja atau mencari makanmu. Memang dosa pekerjaan itu bukan akibat daripada dosa, tetapi menjadi berat, semakin berpeluh ketika manusia itu jatuh di dalam dosa. Jadi ada pengaruhnya, iya. Bekerja bukanlah salah satu kutuk, akibat daripada kutuk. Karena sebelumnya perintah bekerja itu sudah diberikan sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Ini harus kita pahami. Jadi kerja itu sendiri pada dasarnya adalah perintah Tuhan kepada manusia. Di dalam Keluaran 34 ayat 21 dikatakan 6 hari lamanya engkau bekerja. Jadi itu bukan pilihan. Bekerja itu bukan pilihan. Bekerja itu bukan suatu kutukan. Itu merupakan bagian daripada rencana Allah di dalam kehidupan sehari-hari mulai daripada Taman Eden. Maka demikian juga sesungguhnya kita sebagai umat Tuhan, jika Tuhan saja terus bekerja, maka kita pun sesungguhnya tidak boleh bermalas-malasan. Sebagai orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan, maka kita juga harus rajin di dalam bekerja. Mungkin sesungguhnya ada banyak orang kadang-kala berdoa kepada Tuhan, Tuhan berkatilah aku tapi tidak mau bekerja. Bagaimana Tuhan memberkati kita? Karena lewat pekerjaan itulah sesungguhnya Tuhan memberikan berkatnya bagi kita. Lain cerita kalau kita sakit tidak bisa melakukan aktivitas, itu lain cerita. Ada berkat-berkat khusus Tuhan berkat yang lain akan Tuhan kirimkan bagi kita.
Karena memang kalau kita lihat nanti di dalam 2 Tesalonika 3:10 dikatakan apa? Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah dia makan. Di dalam epistel kita hari ini di dalam Amsal 6 itu, khususnya di ayat 6 itu dikatakan apa? Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Artinya sesungguhnya semut saja bekerja untuk bekal hidupnya, apalagi kita manusia yang Tuhan anugerahkan akal, budi dan pikiran. Masakan kita tidak bekerja? Masakan kita bermalas-malasan? Maka kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudaraku di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 25 ayat 22 sampai dengan 25 ini, sesungguhnya kita sebagai orang percaya, orang-orang Kristen diingatkan tentang etos kerja. Bagaimana kita seharusnya bersikap? Bagaimana kita seharusnya di dalam pekerjaan kita? Maka kalau kita perhatikan nanti di ayatnya yang ke-22 itu, ini yang pertama yang bisa kita lihat bahwa seorang pekerja atau seorang Kristen harus disiplin dan memiliki yang namanya integritas. Yaitu apa? Bekerja dengan setia bukan hanya di hadapan atasannya untuk mencari muka, tetapi dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Di ayat 22 itu. Jadi sebagai pegawai, karyawan, kita harus taat dan penurut. Firman Tuhan mengajarkan kita tentang bagaimana sesungguhnya kita bekerja itu. Jadi jangan asal bekerja. Tidak boleh kita bekerja itu tanpa mempedulikan bagaimana seharusnya kita bekerja. Jangan hanya yang penting bekerja. Tetapi Tuhan menghendaki kita supaya menjadi pekerja yang profesional, pekerja yang terampil, pekerja yang dapat dipercaya, yang memiliki disiplin, yang memiliki integritas. Itu sebabnya dikatakan di dalam ayatnya yang ke-22 itu, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Maka ketika kita bekerja, yang mau dikatakan di situ adalah jangan kita menggunakan tipu daya di dalam bekerja. Ada banyak orang yang seperti itu ketika dia bekerja hanya supaya ABS saja, asal bos senang. Inilah tipe pekerja yang sesungguhnya tidak menyadari ada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita perhatikan, kenapa Paulus mengatakan seperti itu? Karena ketika dia menuliskan surat itu kepada jemaat di Kolose, kalau kita lihat peradaban di kota Kolose itu, kedudukan hamba, pekerja itu adalah salah satu kedudukan yang paling rendah di dalam masyarakat. Mereka itu berasal daripada orang-orang tawanan. Mereka itu budak, tidak punya hak atas dirinya. Bangsa-bangsa yang dijajah dengan pekerjaan yang paling rendah, yang sangat kasar. Jadi orang-orang Romawi menjadi tuan atas mereka dan bisa mendapatkan kemewahan akibat dari melakukan pekerjaan atau berkat pekerjaan para hamba-hamba ini. Maka Paulus mengatakan hal ini kepada budak-budak yang bekerja bagi tuan mereka yang adalah orang Romawi pada saat itu, bahwa mereka sedang bekerja bagi Allah. Jadi bukan semata-mata bagi tuan mereka yang orang-orang Romawi itu. Pekerjaan-pekerjaan yang dianggap paling rendah, harus dianggap sebagai pekerjaan bagi Kristus. Namun sebaliknya, harus kita pahami, ini ada dua sisinya. Nanti kalau kita baca sesungguhnya di Kolose pasal 4 ayat yang pertama itu, sebaliknya kepada tuan-tuan dikatakan apa? Yang punya karyawan harus menjadi majikan yang adil. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah kamu juga mempunyai tuan di surga. Artinya siapapun yang bekerja, baik dia sebagai karyawan, sebagai tuan, sebagai bos, kita harus bekerja adalah untuk Tuhan. Ada Tuhan kita, yaitu Tuhan. Seorang majikan memiliki kesempatan untuk bersikap adil kepada setiap pekerja. Nanti kalau kita membaca di dalam Imamat pasal yang ke-19 ayat yang ke-13 mengatakan apa? Bagaimana para hamba harus membayar gaji pekerja dengan adil dan segera. Hal ini menunjukkan bahwa majikan harus memperhatikan kepentingan para pekerjanya. Jadi, baik kita sebagai karyawan, sebagai hamba, sebagai pekerja, ataupun sebagai tuan, sebagai pimpinan, sebagai bos, kedua-duanya kita harus melayani Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di ayat yang ke-23,
Dikatakan di sana, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka sebagai seorang pekerja, sebagai murid Kristus, sebagai jemaat Tuhan, sebagai seorang yang melakukan pekerjaan, kita harus kreatif, inovatif, yaitu melakukan pekerjaan dengan segenap hati adalah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini harus kita pahami. Maka apapun yang menjadi profesi kita, apapun yang menjadi pekerjaan kita, selama pekerjaan itu adalah pekerjaan yang baik di hadapan Tuhan, maka kita harus mengerjakannya dengan kesungguhan. Itu sebabnya firman Tuhan itu mengatakan, perbuatlah dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu berbeda. Orang yang memahami pekerjaan itu adalah untuk Tuhan, maka dia akan sungguh-sungguh serius di dalam mengerjakannya. Tetapi kalau kita memang belum mengenal Tuhan, belum memiliki hidup baru di dalam Kristus, kita tidak akan paham maksudnya itu. Jadi kesempurnaan sesungguhnya menjadi tolak ukur di dalam kita bekerja. Pekerjaan orang-orang Kristen adalah pekerja sebagai kita adalah orang-orang pilihan, sehingga ada suatu tugas dan tanggung jawab khusus di dalam bekerja. Jadi orang Kristen perlu melakukan, memberikan yang terbaik dan tidak bisa hanya menjadi pekerja yang biasa-biasa saja. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, katanya, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena Tuhan kita di ayat yang ke-22 itu tadi katakan, bos kita sesungguhnya adalah Tuhan. Jadi orang Kristen sesungguhnya mewakili Kristus di dalam dunia pekerjaan. Di dalam dunia ini, termasuk di dalam apapun pekerjaan kita. Itu sebabnya Paulus kemudian menuliskan di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-28. Dia katakan, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Maka dari sini kita melihat bahwa segala pekerjaan yang halal itu baik karena serupa dengan apa yang dilakukan oleh Allah. Orang Kristen perlu berusaha sekuat tenaga menjadikan pekerjaannya menjadi pekerjaan yang baik. Dengan apa? Dengan melakukannya seperti dia melakukan itu. Seperti dia melayani Tuhan sehingga pekerjaan menjadi sumber kesaksian bagi dunia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jadi apapun yang menjadi profesi kita sebenarnya, bekerjalah bahwa Tuhan adalah bos kita, bahwa Tuhan adalah pimpinan kita di dalam pekerjaan itu. Nanti kalau kita memperhatikan di dalam sejarah dunia, Jerman itu adalah satu negara yang ketika mereka, perusahaan-perusahaan di sana mengeluarkan kendaraan, itu kendaraannya benar-benar kuat dan tahan lama. Kualitasnya sangat teruji. Kenapa? Karena pengaruh reformasi daripada Martin Luther begitu mempengaruhi mereka di sana. Jadi mereka bekerja adalah untuk Tuhan. Di Swiss itu sebagai ukuran untuk presisi, ukuran misalnya jam itu kan ada dari Swiss itu berasal, dan itu sangat-sangat presisi sekali. Waktu itu sangat presisi sekali, sangat benar di dalam kualitas mutunya itu sangat luar biasa. Kenapa? Karena pengaruh reformasi daripada Calvin di daerah di negara itu, sehingga pengaruhnya begitu luar biasa. Berbeda dengan negara-negara Eropa lainnya. Sangat-sangat pengaruh daripada kekristenan itu begitu luar biasa di sana. Pengaruh daripada pengaruh daripada reformasi daripada Martin Luther, Calvin itu begitu luar biasa mempengaruhi karakter para pekerja di sana, sehingga mereka benar-benar sangat teliti melakukan itu, dan itu mereka lakukan adalah untuk Tuhan. Dan sesungguhnya kita di dalam pekerjaan kita harusnya pun seperti itu. Mari kita lihat, kita bandingkan dengan di negara kita. Kita sebagai pekerja misalnya, kita melakukannya itu untuk siapa? Apakah hanya untuk kita supaya kita mendapat gaji, atau pernahkah kita berpikir bahwa ini adalah untuk menyenangkan Tuhan? Ini harus menjadi pemikiran bagi kita. Hal yang harus kita kerjakan dan lakukan, bahwa ketika kita bekerja, kita mengerjakannya adalah untuk Tuhan. Jadi bukan hanya untuk menyenangkan bos kita. Jadi keluar dari zona nyaman kita. Kita mengerjakan itu semua benar-benar adalah
untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Yang ketiga, di ayat yang ke-24 itu dikatakan apa? Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Di sini semakin dipertegas. Jadi di dalam pekerjaan profesi kita, di perusahaan manapun kita bekerja, sebagai apapun, dan kita adalah pekerja daripada Tuhan. Kita bekerja buat Tuhan, bukan untuk manusia. Itu yang harus kita ingat. Sehingga pekerjaan kita benar-benar adalah pekerjaan yang produktif, yang proaktif, berkualitas. Kenapa? Karena kita bekerja untuk Tuhan kita, bahwa kita adalah karyawannya Tuhan. Jadi sekalipun kita mendapatkan upah, gaji, honor dari tempat kita bekerja, tetapi sesungguhnya itu adalah berasal dari Tuhan. Maka kita berkata itu adalah berkat Tuhan bagi kita. Bukankah begitu ketika kita mendapatkan gaji, kita mensyukuri itu sebagai berkat Tuhan. Kenapa? Bukan hanya sekedar bahwa kita itu bekerja di perusahaan itu maka kita mendapatkannya. Tapi karena kita pekerjanya Tuhan sehingga kita mendapatkan itu. Jadi di dalam nats ini firman Tuhan berkata upah kita berasal dari Tuhan. Jadi jika kita menerima upah dari Tuhan, berapapun gaji atau upah kita, itu akan menjadi berkat dan kebaikan bagi hidup kita. Namun jika kita mendapat upah dari hasil tipu daya, dari kecurangan, dari korupsi, maka seberapapun banyaknya tidak akan mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita yang bekerjalah dengan jujur. Mungkin kita bisa menikmati kekayaan karena kita curang. Tetapi lihat anak cucumu akan mengalami penderitaan karena apa yang kau lakukan. Karena hukum jelas itu bahwa Tuhan akan membalaskan kepada anak keturunan ketiga sampai keturunan keempat. Jika kita berlaku curang, berbuat tidak benar, pikirkanlah. Anak-anak kita, cucu-cucu kita akan mengalami penderitaan akibat daripada dosa atau pelanggaran yang kita lakukan. Jadi seberapapun banyaknya yang kita terima, kalau itu adalah kita menganggap ataupun merasakan bahwa kita bekerja dengan jujur dan itu berasal daripada Tuhan, upah itu akan menjadi kebaikan bagi hidup kita. Jadi jika kita mengusahakan yang terbaik bagi Tuhan, maka Tuhan juga pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita. Dan yang terakhir, yang keempat, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di ayat yang ke-25 itu Paulus mengatakan apa? Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Jadi di dalam bekerja itu sikap hati kita, hati yang takut akan Tuhan sehingga tidak melakukan apa yang salah di hadapannya. Jadi kesetiaan kita kepada Tuhan harus juga nyata di mana kita bekerja. Apapun pekerjaan kita bukan menjadi alasan bagi kita untuk semakin jauh dari Tuhan. Justru pekerjaan kita itu semakin membuat kita dekat dengan Tuhan. Ketika kita bekerja dalam suatu pekerjaan, kita harus mengingat bahwa kita bekerja di ladang Tuhan. Dan kita adalah pekerja-pekerja Tuhan. Maka jangan ada orang yang merasa di antara kita menjadi minder, malu dengan profesi. Selama pekerjaan itu adalah berkenan di hadapan Tuhan, tetaplah kita mensyukuri dan bersukacita di dalam pekerjaan kita. Lihat Tuhan Yesus dimanapun dia bekerja, walaupun dia Tuhan, dia tidak hanya tinggal di bait suci, tetapi lihat, dia bekerja di semua tempat, di jalan, di tepi danau, di pinggir kolam, di pinggir sumur, di pasar, di taman, di rumah-rumah, dimanapun dia melakukannya. Maka kita pun sesungguhnya kita bekerja, kita tidak bisa meninggalkan iman kita di rumah. Kita tidak bisa meninggalkan di gereja iman kita. Kita juga harus mengerjakan segala pekerjaan kita di dalam iman supaya apa yang kita kerjakan menjadi berkat bagi diri kita dan juga menjadi berkat bagi sesama orang lain. Jadi di dalam dunia kerja kita bisa berhadapan dengan berbagai tantangan, persaingan yang tidak sehat, iri hati, kebosanan, kejenuhan, godaan uang, perselingkuhan, dan banyak hal. Tapi semua tantangan itu bisa kita hadapi jika kita tetap memiliki kesadaran bahwa dimanapun kita bekerja adalah ladang Tuhan. Jadi kita bekerja di ladang Tuhan. Seperti lagu rohani, kerja buat Tuhan. Sungguh senang-senangnya itu. Bahwa bekerja dimanapun, ketika kita bekerja bersama dengan iman kita, maka kita pasti bisa mengalahkan kemalasan, kebosanan, kecurangan. Tuhan akan selalu memberi kita semangat bekerja, sukacita, kekuatan yang baru.
Di dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat 10, Tuhan Yesus berkata, barang siapa setia di dalam perkara-perkara yang kecil, maka aku akan memberikan kepadanya perkara-perkara yang besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia juga tidak akan benar di dalam perkara-perkara yang besar. Dalam hal bekerja, kita bisa mengambil pelajaran berharga dari seorang Yusuf. Ketika dia dijual oleh saudara-saudaranya dan menjadi budak di Mesir itu, kita melihat bahwa kehidupan Yusuf, segala sesuatu yang dikerjakannya berhasil. Oleh karena siapa? Oleh karena Tuhan yang menyertai dia di dalam pekerjaannya. Padahal kita lihat dia mendapatkan banyak tantangan di dalam pekerjaannya. Ada banyak hal yang mempengaruhi dia. Tetapi lihat, dia benar-benar justru memberi yang terbaik dan Tuhan menyertai dia. Dia menjadi pribadi yang dapat dipercaya sampai dia menjadi seorang penguasa tertinggi di Mesir. Jadi semua tantangan yang kita hadapi di tempat kerja akan dapat kita atasi jikalau kita bekerja bersama dengan penyertaan Tuhan. Maka prinsip kerja kita hanya untuk manusia. Jadi kalau prinsip kita hanyalah untuk manusia, kita bisa bosan, kita bisa malas, kita bisa sakit hati, dendam, kita bisa menghalalkan segala macam cara, melakukan kecurangan. Tetapi ketika bekerja kita membawa iman kita, pengharapan dan kasih, maka Tuhan akan selalu memperbaharui semangat kita dan kekuatan kita melakukan apa yang terbaik. Bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Supaya firman Tuhan ini sungguh-sungguh menjadi pesan moral bagi kita. Sikap kita terhadap bekerja itu. Maka kerjakanlah pekerjaan kita dengan penuh sukacita, ucapan syukur untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena setiap pekerjaan pasti berhubungan dengan apa? Dengan pelayanan terhadap orang lain, sehingga melalui hasil kerja dan pelayanan kita, orang lain menemukan Tuhan dan akhirnya memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku, sebagai seorang pegawai, hendaklah melihat orang-orang yang dilayani seperti untuk Tuhan, sehingga ia melayani dengan ramah, dengan penuh perhatian serta kasih. Maka orang yang sedang dalam masalah mendapat ketenangan karena apa yang kita kerjakan. Jadi banyak hal yang bisa kita praktekkan di dalam kita bekerja. Kita mengerjakan itu semua untuk siapa? Untuk Tuhan. Lakukanlah seperti untuk Tuhan. Dengan demikian, bukan saja orang puas akan hasil pekerjaan kita, tetapi kita juga memiliki peluang mencapai posisi yang lebih baik. Entah itu di mata Tuhan, di mata sesama, maupun di mata atasan kita. Jadi yang diuntungkan bukan sekedar orang lain, tetapi kita juga akan diuntungkan dengan itu. Karena itu Bapak, Ibu, Saudaraku, sekalipun kita saat ini di tengah kondisi yang sulit karena pandemik yang belum berhenti sampai dengan sekarang, tetapi mari tetap bekerja sebagaimana juga yang dikatakan oleh Salomo itu di dalam kitab Amsal, supaya kita belajar dari semut. Teladanilah semut, yaitu dengan kerajinannya. Semangatnya sekalipun ukuran badannya kecil, tapi dia bisa membawa makanan 10 kali lebih besar daripada tubuhnya. Dan juga tahu musim sehingga dia bijak memakai waktu yang ada. Biarlah kita semakin bijaksana di dalam menjalani kehidupan kita ini, sehingga sebagai manusia, sebagai orang-orang percaya, kita bisa menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, yang rajin bekerja. Biarlah Tuhan memberkati kita. Biarlah Tuhan menyertai kita di dalam pekerjaan kita. Dan ingatlah, bekerjalah untuk Tuhan. Dan bekerjalah dengan sukacita untuk menyenangkan hati Tuhan. Maka orang lain pun akan disenangkan. Dan kita pun akan memiliki sukacita yang besar. Dimuliakanlah Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Kita bernyanyi, firman-Mu berkatilah.
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu bagi kami. Kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu hari ini. Mengingatkan kami supaya kami memiliki sikap yang benar terhadap pekerjaan. Kami bekerja adalah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Maka kami bukan hanya sekedar menyenangkan hati manusia, tapi kami mau menyenangkan hati Tuhan. Bapa, tolonglah kami semua yang hari ini belum dapat bekerja karena sesuatu hal dalam diri kami. Belum mendapat pekerjaan. Tuhan tolong tunjukkanlah itu bagi kami. Kami yang sudah bekerja, ajari kami menghargai pekerjaan kami. Kami bekerja melakukan itu semua untuk menyenangkan hati Tuhan. Apapun pekerjaan kami. Mungkin kami sebagai petani, pemulung, membawa kendaraan, pedagang, pegawai kantoran, atau apapun Tuhan pekerjaan kami. Tuhan berkatilah itu supaya menjadi kemuliaan bagi Tuhan saja. Terima kasih Bapa, dimuliakanlah Engkau di dalam seluruh kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami sungguh-sungguh berdoa kepadamu. Amin.